Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang tenses. Jadi tenses itu merupakan bentuk perubahan kata kerja yang menunjukkan waktu suatu kejadian atau perbuatan yang sudah kita lakukan, sedang akan kita lakukan, atau akan kita lakukan di masa depan. Jadi, selain mengetahui kapan aktivitas ini berlangsung, dengan kita belajar tenses, kita bisa meningkatkan skill komunikasi kita dalam bahasa Inggris. Jadi tenses itu terbagi menjadi 16 tenses, dan di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai present perfect tense. Langsung aja untuk present perfect tense ini, untuk waktunya ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang baru saja kita lakukan, tetapi waktunya itu masih belum jelas, jadi masih belum disebutkan. Lalu, yang kedua untuk menyatakan mengenai perbuatan atau kejadian yang terjadi di masa lalu, tapi masih ada hubungannya dengan waktu sekarang, yaitu bahwa perbuatan itu masih bisa dilakukan atau diulangi lagi pada waktu sekarang. Catatan nih, kita bisa menggunakan just itu hanya untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut itu baru selesai dilakukan. Contohnya itu, saya baru saja selesai makan. Dia baru saja bicara denganku. Itu kita bisa menggunakan just untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan itu baru saja selesai dilakukan. Kita juga bisa menggunakan ever, never, lately, recently. Contohnya, kalau kita bertanya kepada seseorang, pernahkah kamu pergi ke Singapura? Kita bisa menggunakan ever. Have you ever gone to Singapore? Seperti itu. Lalu selanjutnya, kita bisa menggunakan yet. Tapi kita bisa menggunakan yet ini hanya pada kalimat tanya atau ketika kita menyangkal. Contohnya kalau misalkan pada kalimat tanya, itu apakah dia sudah datang belum? Seperti itu. Kalau misalkan kita menyangkal dengan menggunakan yet, kita bisa menggunakan saya belum makan. Jadinya I haven't eaten yet. Lalu untuk adverb of time-nya kita bisa menggunakan just, for a week, already, for a month, for a years. Dalam tenses present perfect itu terbagi menjadi dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalau untuk kalimat verbal, ini kita menggunakan jika suatu kalimat ini memiliki kata kerja atau verb. Untuk kalimat positif dari verbal, untuk rumusnya adalah subject, have, has, have atau has, plus verb 3 plus object. Jika subjeknya Ayu Dewi, maka kita menggunakan have, tapi jika subjeknya adalah she, it, kita menggunakan has. Jadi, secara umum, kalau kita bertemu dengan perfect, pasti identik dengan verb 3. Langsung ke contohnya. Contohnya adalah, you have written a letter. You, karena subjeknya you, maka kita menggunakan have, bukan has. Kemudian, written, itu adalah bentuk verb 3 dari write. Jadi written a letter. Lalu contoh yang kedua, she has played score. She adalah subjeknya, karena subjeknya adalah she, maka kita menggunakan has, bukan have. Kemudian diikuti dengan verb 3. Verb 3 dari play adalah played. Soccer adalah objeknya. Masuk di negatifnya. Negatifnya itu rumusnya kita tinggal menambahkan not setelah have atau has. Jadi rumusnya subjek ditambah have atau has, ditambah not, kemudian ditambah verb 3 plus objek. Langsung contohnya, jika positifnya adalah you have written a letter, kita tinggal menambahkan not setelah have-nya, menjadi you have not written a letter. Contoh yang kedua, jika positifnya adalah she has played soccer, kita tinggal menambahkan not setelah has, jadinya she has not played soccer. Langsung masuk di interrogatifnya. Interrogatifnya itu have has-nya kita pindahkan ke depan. Jadi rumusnya yaitu have atau has plus subject plus verb 3 plus object.
Langsung ke contohnya, jika positifnya adalah you have written a letter, menjadi have-nya pindah ke depan, have, baru subjeknya adalah you, kemudian written adalah verb 3-nya, kemudian objeknya adalah a letter. Contoh kedua, jika positifnya adalah she has played soccer, maka menjadi has she played soccer. Langsung masuk ke kalimat nominal. Jadi kalimat nominal ini kalimat yang digunakan apabila suatu kalimat itu memiliki kata kerja to be atau selain kata kerja. Selain kata kerja yaitu termasuk adjective, adverb, noun, itu selain kata kerja atau verb. Langsung ke kalimat positifnya aja. Kalimat positifnya adalah subject plus have atau has plus been plus ana. Jadi ana ini selain kata kerja, ana ini adalah adjective, noun, dan adverb. Langsung masuk ke contohnya. Contohnya adalah untuk aturannya penggunaan have atau has-nya sama seperti di kalimat verbal. Jika subjeknya adalah ayu dewe, maka kita menggunakan have. Tapi jika subjeknya adalah she, he, it, kita menggunakan has. Contohnya adalah I have been very busy lately. Jadi I ini sebagai subjeknya, karena subjeknya adalah I, maka kita menggunakan have, bukan has. Kemudian been, kita tambahkan been, baru ananya ini. Contoh yang kedua, Jimmy has been my best friend. Jimmy, karena Jimmy ini adalah bentuk bentuk he, maka kita menggunakan has, bukan have. Karena Jimmy ini yang dimaksud adalah dia laki-laki, jadi kita menggunakan has. Kemudian di plus been, kemudian plus ananya, my best friend ini. Langsung sekarang masuk di kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya sama seperti di verbal, kita tinggal menambahkan not setelah have atau has. Dengan rumus, subjek kemudian diikuti have atau has, kemudian diikuti not, diikuti been, lalu kemudian diikuti ana. Langsung ke contohnya. Contohnya, jika positifnya adalah I have been very busy lately, maka jika dinegatifkan menjadi I have, kemudian diikuti not, baru been, baru very busy lately. Lalu yang contoh yang kedua, jika dia positifnya adalah Jimmy has been my best friend, maka jika dinegatifkan dia menjadi Jimmy, baru diikuti has, kemudian diikuti not, lalu diikuti been, kemudian diikuti ananya. Ananya ini adalah my best friend ini. Masuk di interrogatifnya. Interrogatifnya have atau has-nya dipindahkan ke depan, baru diikuti subjek, kemudian diikuti been, kemudian diikuti ana. Contohnya, jika positifnya adalah I have been very busy lately, maka have-nya kita pindahkan ke depan jika interrogatif. Have dulu, kemudian diikuti I sebagai subjeknya, kemudian diikuti been, kemudian diikuti very busy lately, ini adalah ananya. Lalu contoh yang kedua, jika positifnya adalah Jimmy has been my best friend, maka jika diinterogatifkan, has-nya akan pindah ke depan, kemudian diikuti subjek yaitu Jimmy-nya, kemudian diikuti been, kemudian diikuti my best friend sebagai ananya. Baik, inilah secara singkat pembahasan mengenai present perfect, dan ini ada latihan soal mengenai present perfect. Untuk linknya bisa kalian download karena sudah saya terakan di box deskripsi. See you next video.